Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir dan kita masih membahas surah Al-Fatihah. Pertemuan yang lalu kita baru dapat satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setengah dari ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, baru kita bahas alhamdulillah. Biar utuh dan untuk mengingatkan kembali, kita awali dari alhamdulillahirabbil alamin kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ibnu Jarir mengatakan, alhamdulillah ini merupakan pujian Allah bagi dirinya, ya. Tetapi di dalamnya terkandung satu perintah kepada hamba-hamba Allah agar mereka memuji Allah. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, ucapkanlah alhamdulillah. Kata Ibnu Jarir. Nah kemudian ada satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari kalimat alhamdulillah. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari'. Ia berkata, aku berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, maukah engkau aku puji dengan segala pujian seperti yang aku berikan kepada Rabbku Tabaraka wa Ta'ala? Maka Rasulullah jawab, tidak. Adapun Rabbmu sesungguhnya dia menyukai alhamdulillah. Jadi kata Nabi, Allah sangat menyukai kalimat alhamdulillah. Diriwayatkan oleh Abu Isa Al-Hafidz At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Musa bin Ibrahim bin Katsir dari Talha bin Kharrash dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, Rasul bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling utama adalah kalimat alhamdulillah. Jadi bacaan alhamdulillah itu merupakan doa yang paling utama. Makanya seperti yang mungkin sering kita dengar, ada hadis yang bersumber dari Siti Aisyah. Siti Aisyah menceritakan bahwa Kanjeng Nabi ketika melihat sesuatu yang buruk atau mengalami sesuatu yang tidak enak, ekspresi pertamanya tetap alhamdulillah. Jadi kata Siti Aisyah, Rasul ketika melihat sesuatu yang tidak baik, mengalami sesuatu yang tidak enak, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kemudian kalau beliau melihat sesuatu yang baik, mengalami sesuatu yang baik, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi senantiasa alhamdulillah, yang membedakan belakangnya. Kalau mengalami sesuatu yang buruk, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau mengalami sesuatu yang baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi selalu alhamdulillah. Ya, seperti kalau kita melihat video-video saudara-saudara kita di Gaza gitu ya, ekspresi pertama ketika ditanya atas musibah yang menimpa mereka,
alhamdulillah. Yang saya kaget, mungkin jenengan juga melihat gitu ya, ada seorang ibu di hari pernikahan putrinya, ya, rumah tempat mengadakan resepsi pernikahan dibom, ya, oleh Israel laknatullah alaihi, dibom. Pengantinnya syahid. Ibunya ditanya, bagaimana perasaan Anda dengan musibah ini? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini semua takdir Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Allah masih lebih mencintai putri saya daripada saya. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ini putri saya syahidah. Coba. Mendapatkan musibah yang kalau kita mengalami itu sangat berat gitu ya. Tapi ibu itu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Jadi kekuatan imannya sudah sangat luar biasa. Nah kemudian Bapak yang dirahmati Allah, selanjutnya makna Rabb, alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb ini maknanya adalah pemilik, penguasa, dan pengatur. Rabbil alamin berarti pemilik seluruh alam, atau penguasa seluruh alam, pengatur seluruh alam. Kemudian secara bahasa, Rabb ini ditujukan kepada Tuhan atau kepada siapa yang berbuat untuk perbaikan secara bahasa. Dan semua makna tadi benar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu pemilik, Allah itu penguasa, dan Allah pengatur seluruh alam. Kemudian kata Ar-Rabb ini tidak digunakan untuk selain Allah, kecuali jika disambung dengan kata lain setelahnya. Ya. Jadi kalau cuma Rabb saja, berarti yang dimaksud adalah Allah. Ya. Tidak boleh yang dimaksud adalah makhluk. Boleh digunakan sebagai nama untuk yang lain, ya, atau sebutan untuk yang lain, ya, kalau di belakangnya ada kata lain. Contohnya Rabbud Dar, pemilik rumah, ya. Rabbud Dar, Rabbus Sayyarah, pemilik mobil, ya. Jadi belakangnya ada kata lain. Tapi kalau Rabb saja, ya, maka itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya boleh digunakan untuk Allah, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Kalau Rabb saja. Kemudian makna dari al-alamin. Al-alamin adalah jamak dari alam. Maknanya adalah segala sesuatu yang ada selain Allah. Yang namanya alam adalah segala sesuatu yang ada selain Allah. Ya, alam manusia, alam jin, ya, alam binatang, ya, alam apapun, segala sesuatu yang ada selain Allah itu adalah alam. Ya. Kemudian ya, itu sudah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, ya, ayat yang nomor 3 ini maknanya sama ya dengan Ar-Rahmanir Rahim yang ada pada ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya sama. Masih ingat perbedaannya? Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk semua makhluk, baik yang beriman ataupun tidak beriman, itu Ar-Rahman. Ya. Kalau Ar-Rahim ya, itu khusus untuk orang yang beriman saja. Ya. Hal ini bisa kita pahami ya,
sebagaimana yang Allah jelaskan sendiri di dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya Ar-Rahman itu sifat kasih sayang Allah bagi seluruh makhluknya, baik yang beriman ataupun tidak beriman, itu mendapat kasih sayang Allah dari sifat Ar-Rahman. Allah firmankan contohnya dalam surah Al-Furqan ayat 59. Tsumma stawa 'alal 'arsyir rahman. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Dialah yang Maha Pemurah. Allah bersemayam di atas arasy itu dalam rangka untuk mengurusi seluruh makhluknya. Pakainya kalimat Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu khusus, kasih sayang Allah hanya untuk orang yang beriman. Seperti Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Nah itu. Wa kana bil mu'minin, dan dialah Allah terhadap orang-orang yang beriman rahima, dia Maha Penyayang. Itu perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim yang pertama. Kemudian yang kedua, Ar-Rahman, kata ini hanya boleh digunakan untuk mensifati Allah. Rahman ini hanya boleh untuk mensifati Allah. Sementara Rahim itu bisa digunakan untuk mensifati selain Allah. Contohnya, selain Rahman bisa untuk mensifati selain Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, ya, dari jenis kalian sendiri, maksudnya dari kaum kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini menyifati kanjeng Nabi. Ya. Azizun 'alaihi ma anittum. Ya. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Kemudian bil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, raufun rahimun, amat belas kasihan lagi penyayang. Nah ini raufun rahimun, ini mensifati rasulun min anfusikum, ya, digunakan menyifati kanjeng Nabi, gitu ya. Contoh lain, bahwa sifat selain Ar-Rahman bisa digunakan untuk selain Allah. Contoh lagi yang lain, dalam surah Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna, sesungguhnya kami, khalaqna, telah kami ciptakan al-insana, manusia, min nutfatin amsyajin nabtalihi, ya, dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Faja'alnahu, karena itu kami jadikan manusia itu sami'an basira, dia mendengar dan dia melihat. Ya, sami'an basira itu kan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa juga digunakan untuk mensifati yang lain. Tapi kalau Ar-Rahman itu hanya boleh mensifati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya Maliki Yaumiddin, ayat nomor 4. Yang menguasai hari pembalasan.
Dalam tafsirnya ini dijelaskan kenapa di sini ada pengkhususan Malik penguasa, tapi Yaumiddin hari pembalasan. Ayat ini ada kesan bahwa Allah hanya menguasai hari pembalasan. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ada kesan Allah hanya menguasai hari pembalasan. Allah hanya menguasai hari akhirat. Ada kesan begitu. Makanya dijelaskan dalam tafsirnya. Pengkhususan kekuasaan Allah pada hari pembalasan, seperti yang ada dalam ayat ini, Malik Yaumiddin, tidaklah meniadakan kekuasaan Allah atas kerajaan lainnya. Maksudnya kerajaan di bumi, kerajaan di dunia. Karena telah disampaikan dalam ayat sebelumnya bahwa Allah itu Rabbil Alamin, yang menguasai seluruh alam. Berarti kan maksudnya baik alam akhirat ataupun alam dunia. Dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini menjelaskan bahwa Allah itu menguasai tidak hanya hari pembalasan, tidak hanya akhirat, tetapi juga menguasai dunia. Lalu kenapa di sini kok ada kesan pembatasan Malik Yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan? Kenapa kok ada kalimat ini? Akhirnya memunculkan kesan Allah hanya menguasai hari pembalasan. Penjelasannya adalah karena pada hari itu, hari pembalasan itu, hari kiamat itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-ngaku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih di alam dunia seperti kita ini, kita kan masih bisa ngaku-ngaku memiliki sesuatu. Saya ini seumpama gitu ya, saya ini lurah, saya ini yang menguasai daerah ini, saya yang menguasai gedung ini milik saya menguasai semua ini. Di dunia masih ada peluang seseorang mengakui memiliki sesuatu. Ini mobil siapa? Itu milik saya. Itu rumah siapa? Itu punya saya. Di dunia orang masih bisa berpeluang ngaku-ngaku memiliki sesuatu. Di dunia orang bebas mengatakan apapun, bebas. Tapi di hari pembalasan tidak ada orang yang berani bicara, tidak ada orang yang bisa bicara, apalagi ngaku-ngaku memiliki sesuatu, tidak akan bisa. Untuk bicara saja itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita tidak perlu minta izin sama Allah. Mau ngomong apa bebas. Mau ngaku-ngaku milik, mempunyai apapun bebas di dunia. Tapi di akhirat hanya orang yang diizinkan oleh Allah untuk bicara, baru dia bisa bicara. Itu Allah jelaskan di dalam surah An-Naba ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruh, pada hari ketika ruh, wal malaikatu, dan para malaikat, saffan, berdiri bersaf-saf, berbaris. Kemudian kata Allah, la yatakallamuna, mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak bisa berkata-kata. La yatakallamun, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Illa, kecuali man, seseorang, adzina lahur rahman, yang diizinkan oleh Allah, yang memiliki sifat rahman. Wa qala shawaba, dan yang bicara itu, yang bisa berbicara atas izin Allah, bicaranya juga hanya bicara yang benar, tidak bisa bohong,
Nah kalau di dunia ini kan kita bebas bicara, mau bicara benar ataupun bicara bohong, ya, tidak ada yang melarang, ya, tidak ada yang tahu. Tapi kalau di akhirat, ya, hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk bisa bicara, ya, dan bicaranya pun hanya bicara yang benar. Bahkan ada orang yang di akhirat itu tidak diizinkan bicara, yang mulutnya tidak diizinkan bicara, yang bicara tangannya, yang bicara kakinya. Ya. Seperti disebutkan dalam surat apa? Surat Yasin. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma pada hari itu nakhtimu kami kunci ala afwahihim mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna dan berbicara kepada kami kata Allah aydihim tangan-tangan mereka. Tangan yang bicara, mulutnya dikunci oleh Allah, gak diizinkan bicara. Tangan bicara. Wa tashhadu arjuluhum dan kaki-kakinya memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, memberikan kesaksian atas apa yang dulu dilakukan ketika di dunia. Nah, kembali lagi ke tafsir Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Kok ada kesan dibatasi hanya menguasai hari pembalasan? Itu karena di hari pembalasan itu ya, tidak ada orang yang bisa mengaku-ngaku punya sesuatu, tidak ada orang yang bisa mengaku-ngaku menguasai sesuatu. Ya. Jangankan ngaku-ngaku memiliki sesuatu, untuk bicara saja tidak bisa kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tafsir dari Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Jadi betul-betul hanya Allah yang berkuasa di sana. Tidak ada kekuasaan-kekuasaan lain. Ya. Kalau di dunia kan banyak gitu ya, penguasa-penguasa di bumi ya. Tapi kalau di akhirat hanya Allah. Bapak yang dirahmati Allah, kemudian Malik Yaumiddin ini maknanya kata Ibnu Abbas adalah hari pembalasan, hari perhitungan bagi semua makhluk, atau juga disebut hari kiamat. Bapak yang dirahmati Allah, pada saat kita melakukan perjalanan menuju negeri akhirat, kita itu akan melewati beberapa fase. Fase pertama kita masuk alam barzakh, alam kubur. Setelah itu trompet ditiup, tanda kiamat untuk mematikan semuanya. Ditiup lagi satu kali lagi untuk menghidupkan semuanya. Setelah itu semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang sangat luas. Di padang mahsyar itulah kita akan melewati satu fase namanya yaumul hisab. Pada saat yaumul hisab kita mengalami dua hal. Pertama diinterogasi, ditanya-tanya, dan yang bertanya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak lagi malaikat, tapi Allah yang langsung bertanya, ya, menginterogasi kita. Kemudian yang kedua, di fase yaumul hisab itu kita akan ya, diperlihatkan buku catatan amal, dikonfirmasi. Ini buku catatan amalmu, benar ini amalmu, benar ini dosamu. Setelah itu mizan, yaumul mizan, ditimbang ya. Amal baik dan amal buruk ya, yang tadi sudah dikonfirmasi, ditimbang. Ditimbang itu kemudian dinilai ya, untuk menentukan orang ini langsung masuk surga atau harus melewati masuk neraka dulu dibersihkan, setelah itu baru dimasukkan surga. Ya. Tapi yang melewati fase-fase ini, Bapak yang dirahmati Allah, ya, fase yaumul hisab, jadi hisab itu hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman atau non Islam, ya, itu tidak perlu dihisab. Kenapa? Karena mereka catatan amal baiknya kosong. Ya. Orang non-Islam itu catatan amal baiknya kosong, tidak ada. Ya.
Jadi orang non-Islam melakukan kebaikan sebanyak apapun di dunia, sekalipun hartanya triliunan dia gunakan untuk kebaikan di dunia itu. Dia tiap hari nyumbang, dia tiap hari membantu orang, apakah itu ke Palestina, apakah itu kemana, seperti Ronaldo itu, ya kan baik, harta bendanya digunakan untuk banyak kebaikan. Itu balasannya, ya. Mereka itu hanya mendapatkan balasan di dunia. Orang non-Islam melakukan kebaikan memang diberikan balasan, tapi balasannya hanya di dunia. Di akhirat tidak ada balasannya. Ya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya, bahwa orang non-Islam itu amal kebaikannya sia-sia. Di akhirat tidak ada bekasnya. Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat 18, Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, a'maluhum, amal-amal mereka itu karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif, amal mereka itu seperti debu yang ditiup angin dengan keras pada hari yang berangin sangat kencang. Dipertegas lagi oleh Allah, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai', mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia. Itu jelas begitu kalimatnya dalam Al-Quran, gitu ya. Jadi catatan amalnya, ya, kata Syekh Khalil Harras, ya, semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir hanya dibalas di dunia saja. Di akhirat dia mendapati lembaran kebaikannya kosong, tidak ada. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya teman, punya saudara, apalagi keluarga, ya, yang beragama masih belum sama dengan kita, terus didoakan supaya dapat hidayah iman dan Islam. Supaya apa? Supaya kebaikannya tidak sia-sia, ya. Soalnya kalau kita doakan setelah meninggal, itu haram hukumnya, sekalipun orang tua kita sendiri, ya. Orang tua kita beda agama dengan kita, belum iman, belum Islam, ya. Waktu masih hidup kita diperbolehkan mendoakannya agar dapat hidayah Islam, waktu masih hidup. Tapi kalau sudah mati, haram hukumnya kita mendoakan, sekalipun orang tua kita sendiri, mendoakan keselamatan di akhirat, supaya diampuni dosa-dosanya, supaya dimasukkan ke dalam surga. Haram itu hukumnya. Jangankan kita, Rasulullah sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Ayat yang menjelaskan itu. Dalam surah At-Taubah ayat 113. Ya. Itu kan awalnya kisah Abu Thalib, pamannya Nabi. Abu Thalib itu kurang apa coba kebaikannya dibandingkan kita, nggak ada apa-apanya kebaikannya, ya. Dia yang membesarkan Nabi, ya kan? Ya. Ketika Nabi ditinggal, wafat orang tuanya, diasuh oleh kakeknya meninggal, diasuh oleh Abu Thalib, ya. Dididik menjadi seorang pemuda yang tangguh, diajari survive dalam hidup, ya, diajari bekerja, berniaga dan lain sebagainya. Ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, juga dibela, didukung, dilindungi dari kejahatan orang-orang yang mengganggu dakwah Rasulullah. Kurang apa coba kebaikan Abu Thalib? Tapi karena Abu Thalib sampai meninggal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, sia-sia semua kebaikannya, tidak bisa menyebabkannya masuk surga. Jadi jangankan Ronaldo, Abu Thalib saja, ya, tidak bisa masuk surga. Gara-garanya apa?
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul memaksa agar Abu Thalib diampuni oleh Allah dosa-dosanya, ditegur oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 113. Maka dan nabiyyi, tidak boleh bagi seorang nabi, walladzina amanu, juga tidak boleh bagi orang-orang yang beriman, ayastaghfiru, memohonkan ampunan, lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, sekalipun orang-orang musyrik itu masih keluarganya. Min ba'di ma tabayyana lakum, setelah jelas untuk mereka, annahum ashabul jahim, sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Nggak boleh ya kita mendoakan orang non-Islam yang sudah meninggal agar diampuni dosanya dan dimasukkan surga. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa mereka itu penghuni neraka jahim. Kenapa kok langsung disimpulkan menjadi penghuni neraka? Karena sampai meninggal melakukan dosa yang paling besar yang tidak diampuni. Apa itu? Syirik. Kan tidak menyembah Allah ya. Tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu dosa yang paling besar. Jadi sebanyak apapun kebaikannya ya, tidak ada manfaatnya di akhirat. Di dunia diberi balasan oleh Allah. Orang jangankan kita orang Islam, orang non-Islam, bahkan orang ateis sekalipun yang tidak bertuhan, ketika di dunia melakukan kebaikan, di dunia dapat balasan. Kan karena dia baik, orang pun akan respect sama dia. Dia pun mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kan begitu? Itu hanya di dunia. Di akhirat tidak. Makanya doakan saudara-saudara kita, teman kita, siapapun yang kita kenal yang baik-baik di dunia tapi belum Islam, doakan agar dapat hidayah ya. Karena supaya tidak sia-sia semua kebaikannya itu. Kita doakan juga Ronaldo yang sudah sangat baik itu dapat hidayah ya. Apalagi sudah dekat tadi Ka'bah begitu ya, di Arab sana tinggalnya. Mudah-mudahan lebih cepat dapat hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke masalah utamanya. Surah Al-Fatihah. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, artinya di hari itu betul-betul hanya Allah yang berkuasa. Tidak ada yang lain. Kalau di dunia masih ada yang berkuasa, kita masih bisa menjadi penguasa, menguasai sebagian kecil apa yang ada di dunia. Oke, berikutnya setelah Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ibadah secara bahasa itu maknanya kerendahan. Ketika kita beribadah kepada Allah, berarti artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara definisi ibadah menurut syariat adalah ibadah itu merupakan sebuah ibarat bagi rangkaian cinta, ketundukan, dan rasa takut yang sempurna. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, maka seharusnya mengandung ada cinta di dalamnya, ada ketundukan, dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sisi tata bahasa Arab, susunan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menarik untuk diketahui. Dalam tata bahasa Indonesia kan ada istilah SPO ya, subjek, predikat, objek. Objek itu ditaruh di belakang. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, ada fi'il, fa'il, maf'ul ya, subjek, predikat, objek itu fi'il, fa'il, maf'ul. Maf'ul itu objek ya, objek pekerjaan. Saya membaca buku. Nah, buku itu adalah objek ya. Nah, dalam tata bahasa Arab, ketika objek itu ditaruh di depan ya, maka itu maknanya menjadi lebih istimewa ya. Contohnya, aku mencintai kamu.
objek, tapi ditaruhnya di belakang. Aku mencintai kamu. Maka masih ada potensi, masih ada peluang, masih ada kemungkinan saya juga mencintai yang lainnya. Aku mencintaimu, masih ada kemungkinan juga mencintai yang lain. Tapi kalau objeknya ditaruh di depan, kamu yang aku cintai, berarti satu-satunya. Kamu yang aku cintai, berarti itu satu-satunya. Begitu pula halnya dalam ayat ini. Iyyaka na'budu. Kalau susunan yang normal, na'budu iyyaka, na'budu kami menyembah, iyyaka kepadamu. Tapi ketika objek ditaruh di depan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, berarti satu-satunya yang disembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi ketika objek diletakkan di depan dalam bahasa Arab, itu maknanya lebih khusus, ya. Dan disebutkan di dalam tafsir ini, inilah puncak kesempurnaan ketaatan. Dan agama ini secara keseluruhan kembali kepada dua makna dari ayat ini. Puncak dari ketaatan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang kita sembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Ini puncak dari ketaatan kita. Sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf bahwa surat Al-Fatihah itu adalah rahasianya Al-Quran. Rahasianya Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Dan rahasia Al-Fatihah itu terletak di dalam ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Coba perhatikan. Penggalan pertama yaitu iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini merupakan pernyataan berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan. Iyyaka, hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Berarti tidak menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak dari ketaatan para Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penggalian kedua, wa iyyaka nasta'in. Penggalian kedua, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini merupakan sikap berlepas diri dari segala upaya dan kekuatan, serta hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berarti hanya bergantung kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada dirinya, tidak bergantung kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah puncak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah, kemudian dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini bahwa kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mengajarkan kepada kita pada saat kita berdoa, hendaknya kita itu tidak egois. Jadi ada istilah, salah satu cara agar doa kita itu dikabulkan, lebih cepat dikabulkan, itu dengan cara meluaskan niat, meluaskan alasan. Contoh, jadi yang namanya niat itu ada niat sempit, niat standar, niat luas. Niat sempit ketika kita meminta sesuatu kepada Allah yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri, itu niat sempit. Contoh, ya Allah, lancarkan rezekiku. Untuk apa? Ya supaya saya bisa hidup normal kayak orang-orang. Lancarkan rezeki saya ya Allah, supaya saya bisa hidup normal seperti orang lain. Itu namanya niat yang sempit. Berdoa memohon kepada Allah, tapi manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Di atasnya niat sempit, niat standar. Ya Allah, lancarkan rezekiku, supaya saya bisa menafkahi anak istriku dengan sebaik-baiknya. Itu niat standar. Kalau niat yang luas, ya Allah, lancarkan rezekiku,
supaya saya bisa menafkahi anak istriku, juga saya bisa nyumbang ke Palestina dengan rutin, saya bisa menyantuni anak yatim, saya bisa membantu fakir miskin, saya bisa ngasih orang tua rutin setiap bulan, saya bisa ngasih rutin mertua setiap bulan. Nah, itu namanya meluaskannya. Makanya salah satu cara agar doa kita cepat dikabulkan, luaskan niat. Contoh, kita punya utang 50 juta. Kalau kita berdoa, ya Allah berikan saya rezeki supaya saya bisa melunasi utang-utang saya, itu niat yang sempit. Coba diluaskan niatnya. Ya Allah berikan saya uang 10 kali lipat dari utang saya, supaya saya tidak hanya bisa melunasi utang saya juga bisa melunasi utang orang tua, utang mertua, utang saudara, bahkan utang teman-teman pengajian di Masjid As-Sakinah. Kira-kira ada nggak orang berdoa begitu? Nah, kadang-kadang kita itu masih berdoa saja sudah pelit. Doa hanya untuk diri sendiri, itu masih doa itu, masih udah pelit gitu. Makanya lama dikabulkannya. Coba berdoa itu diluaskan niatnya. Allah mengajarkan kita begitu. Kita dalam sholat membaca Al-Fatihah, padahal kan untuk diri kita sendiri. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu dalam ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, padahal kan untuk diri sendiri. Nah, Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita untuk meluaskan niat saat berdoa. Ya. Dan itu bisa menyebabkan doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau berdoa diluaskan. Ya Allah berikan saya mobil. Semua pengen mobil. Ya Allah berikan saya mobil. Sampaikan alasannya apa? Supaya nanti saya bisa ngajak jalan-jalan anak-anak yatim. Supaya nanti kalau ada tetangga membutuhkan mobil, saya bisa meminjamkannya. Supaya nanti luaskan niat. Nah, gitu. Karena di dalam ayat ini, ya, ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, Allah mengajar kita hal itu. Ihdina, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Pakainya kami, ya, bukan ihdini, ya, tapi ihdina. Makanya kalau ada doa bersama, ya, entah doa setelah sholat atau doa setelah acara, kalau yang memimpin doa itu pakainya domir mutakalim wahid, kata gantinya kata ganti tunggal, gak usah diamini. Kenapa? Karena dia berdoa hanya untuk diri sendiri. Contohnya, kalau dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, padahal doanya diamini banyak orang, gak usah diamini kalau pakainya Rabbighfirli. Kenapa? Karena dia berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Seharusnya Rabbana ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, bukan dosa-dosaku. Ya. Makanya yang baca doa itu harus paham bahasa Arab, ya, supaya dia tidak salah dalam berdoa. Nanti bisa jadi doa hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Oke. Jadi dalam berdoa kita usahakan jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi libatkan orang lain. Kita punya keinginan, alasannya diperluas. Mohon maaf, saya kuliah di Libya di Jakarta, itu 3 kali daftar baru lulus. 98 saya gagal tes lisan, 99 lebih gagal lagi di awal tes tulis. Tahun 2000 baru diterima. Setelah apa? Setelah saya berdoa dengan meluaskan niat. Ya Allah, saya sadar kemampuan saya tidak bisa masuk kampus itu, tapi saya meyakini siapa yang diterima, siapa yang ditolak, Engkau yang menentukan. Tolong berikan saya kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Niatnya untuk membahagiakan orang tua, bukan lagi untuk saya. Setelah itu saya baru diterima di kampus itu. Tes tulis lolos, tes lisan lolos. Ya, luaskan niat pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan egois dalam doa. Jangan hanya untuk diri kita sendiri. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja dulu, baru sampai ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nanti ihdinas siratal mustaqim kita ulang lagi, kita perdalam lagi pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Oh, tanya.
meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya. Misalkan sama kantor tulung kabel pun ini apa bertentangan dengan wakia nasta'in atau apa? Baik. Itu dijelaskan di dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 19 ketika Rasul memberikan nasihat kepada sahabat Ibnu Abbas. Ketika beliau mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi kebutuhan manusia itu secara garis besar terbagi dua. Ada kebutuhan manusia yang hanya Allah yang bisa memberikan. Seperti apa? Hidayah iman, keselamatan, kebahagiaan, itu hanya Allah yang bisa memberikan. Kesembuhan, itu hanya Allah yang bisa memberikan. Ya. Maka untuk hal itu kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ke dokter itu sebatas ikhtiar, minta kesembuhannya tetap kepada Allah. Kalau kita berharap kesembuhan dari dokter pada saat tidak sembuh, nanti dokternya kita marahin. Kita udah bayar kok nggak sembuh. Kita harus meyakini yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Yang kedua, ada kebutuhan manusia itu yang ditakdirkan oleh Allah bisa dipenuhi lewat makhluknya. Contohnya tadi itu, kita mau bikin sumur. Ya Allah, saya mau bikin sumur, tolong buatkan saya sumur. Ya nggak begitu juga. Kita minta tolong pada tukang gali sumur. Karena hal-hal yang terkait dengan profesi, hal-hal yang terkait dengan jasa, ya itu ditakdirkan oleh Allah bisa dipenuhi lewat makhluk. Maka boleh kita minta tolong kepada makhluk. Tetapi kalau kita ingin pasang tauhid, ya sebelum kita minta tolong kepada makhluk, kita matur dulu kepada Allah. Contoh, kita mau bikin rumah, sudah jelas siapa pemborong yang akan kita minta tolong, kan begitu ya? Kita matur dulu sama Allah. Ya Allah, saya mau bikin rumah, mau minta tolong kepada si A. Tolong gerakkan hati si A agar dia mau membantu saya sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Kita kan jarang begitu, langsung saja biasa ya begitu. Apa dampak dan efeknya kalau kita matur dulu kepada Allah? Dampak dan efeknya adalah seandainya orang itu mau memberi pertolongan kepada kita, membantu kita, kita tidak sombong. Oh, mesti gelemnya atau si ngongkot kok. Tidak akan keluar kalimat itu. Ketika orang itu tidak mau menolong kita, tidak mau membantu kita, kita tidak sakit hati. Oh, ini gak paham aku mau piye. Tak minta tolong kok gak gelem. Nah, gitu ya. Kita tidak akan emosi. Jadi intinya kebutuhan manusia itu ada yang ditakdirkan oleh Allah lewat makhluk terkait dengan jasa itu. Ya. Maka kita boleh minta tolong kepada makhluk, ya. Tetapi akan lebih baik kita matur dulu kepada Allah sebelum minta tolong kepadanya. Supaya saat orang itu tidak mau, kita tidak sakit hati. Saat orang itu mau, kita tetap tidak sombong. Oke, kata dia. Ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini saja dulu ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.